Ada bau belerang kuning, bagaimana ini? Aku tak bisa menahan dorongan untuk berubah. Banyak orang di sini. Jika aku berubah, semua akan hancur. Yang mulia, ada yang tidak beres. Ini seperti telur ya? Coba lihat lagi. Katanya pangeran itu kejam. Tapi sayangnya cinta mereka kuat seperti baja. Akan kulihat. Bisakah tubuh rayuanku ini membuatnya kehilangan kendali? Darius dan mana kau ini? Tubuhmu dingin sekali. Aku memang bukan manusia. Melainkan. Dia siluman kecil, hantam dia. Bunuh dia. Aku bukan siluman, aku keturunan Nua. Berhenti, jangan ganggu dia. Cepat pergi. Siapa namamu? Linge. Jangan takut Ling-Er. Mulai sekarang aku kakakmu. Akan kulindungi kamu. Camarilla. Pelan-pelan, tak ada yang berebut. Enak Ling-Er kecil? Kalau enak, kakak pilihkan lagi ya. Kakak tunggu aku. Cepat berlutut. Beraninya kau memakai baju sama denganku? Aku tidak. Aku tidak. Pengawal. Permaisuri. Tanggalkan bajunya, hajar sampai mati. Jangan. Aku tidak bersalah. Aku tidak. Permaisuri ampunilah. Kakak. Hentikan. Mohon paduka putra mahkota, ampuni nyawa putri hamba ini. Anak pejaja rendahan, berani meniru busana permaisuriku? Kurang ajar, berani menghina permaisuri? Ini pelecehan terhadap istri, kalian pantas mati. Keluarga Suberkina. Hajar semua sampai mati. Kami tidak. Jangan sembarangan menuduh. Akulah pewaris tunggal. Kata-kataku adalah hukum. Kalian pemberontak. Hajar. Ling-Er, jangan takut. Kakak akan menjagamu. Putra mahkota kejam tak terkendali. Jangan sampai dia tahu. Jika tahu keberadaan, dia akan membunuhmu. Kakak. Mengerikan sekali. Kasihan keluarga mereka. Kenapa harus berseteru dengan putra mahkota? Dia benar-benar monster. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Bencana tak terduga. Kemana kita mengadu? Apa mereka bisa selamat? Ibu.
tak tega melihatnya. Tinggal dia sendiri. Cah, Benar, Bagaimana melanjutkan hidup ini? jangan tinggalkan aku. putra mahkota sangat memanjakan permaisuri. Hanya karena putri keluarga Su memakai baju sama dengan permaisuri. Malap Hajabat, tinggi sekalapan. Langsung dihajar sampai mati. Apa daya kita? Keluarga Karajan sedikit keturunan. Raja tak punya ahli waris. Putra mahkota satu-satunya penerus. Seluruh Karajan akan jadi miliknya. Membunuh seorang menteri. Baginya mudah saja. Apa reaksi permaisuri melihat ini? Bagaimana perasaannya? Bukankah putra mahkota mau mencariku? Kenapa belum datang? Paduka sangat mencintai Tuan Putri. Pasti sedang menyiapkan kejutan untukmu. Paduka. Permaisuri. Kenapa kau perlakukan aku begini? Kau selingkuh dengan pelayan, mempermalukanku. Hanya kau yang kucintai. Dia yang merayuku. Akan kuhajar dia sampai. Dasar pelacur, berani merayu paduka? Orang sepertimu pantas, dihajar sampai mati. Orang macam ini, ahli merayu begini, harusnya dipersembahkan ke kaisar. Dia terlahir sebagai penggoda alami. Kondisi kaisar yang setengah mati, kalau tenaganya terkuras, pasti langsung tewas. Bukankah paduka bisa segera naik tahta jadi kaisar? Benar. Setelah jadi kaisar, gadis cantik apapun bisa kudapat. Pengawal. Bawa dia ke kamar ayahanda. Diaberani Merayu, Pangeran Mahkota. Dihajar sampai mati terlalu murah. Setelah kaisar tewas karenanya, sebagai permaisuri, akan kulempar ke gua ular. Biar dia merasakan. Digigit ribuan ular berbisa. Sasaran saya, tak pernah pangeran mahkota, tapi sang kaisar. Jika aku mengandung darah kaisar, pangeran adopsi ini, penerus tahta palsu, pasti akan digulingkan. Tapi penjagaan kaisar ketat, sulit didekati. Yang mulia, ini gadis dari pangeran mahkota. Yang mulia, Putra mahkota tahu kondisi hamba. Sudah di ujung tanduk. Masih cari gadis mematikan ini. Mau menghabiskan sisa tenaga untuk mati mendadak. Lisik sekalidia. Andai bukan karena tak punya ahli waris. Dan dia satu-satunya keluarga Karajan. Penerus terakhir. Pasti kutangani dia. Pergi. aku keturunan Dwi Nyua. Tak hanya mudah hamil, tapi yang bersetubuh dengan dalam 7 hari. Penyakit seberat apapun akan sembuh total. Kekuatan kembali seperti naga. Yang mulia, kasihanilah Linger. Jika aku diusir, pasti akan tewas. Setelah mengandung ahli waris, baik putra mahkota maupun permaisuri, akan kuhancurkan. Mati tanpa kuburan. Kaisar merasa tubuhnya agak membaik. Linger, apa yang kulakukan? Paduka, hamba ingin cepat mengandung putra sang kaisar.
Kaisar ini tak bisa punya anak. Mustahil punya keturunan. Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Paduka. Masih kurang? Baik, Kaisar akan puaskan kau. Kenapa masih minta air? Kaisar fisiknya lemah, tak pernah tiduri selir. Kok tiba-tiba minta berkali-kali? Lanjut ambil air. Dazar sirène lysique. Bisa buat ayah diranjang terus. Ayah memang sudah sakit-sakitan. Tabib bilang umurnya tak lama. Sekarang energi terkuras. Pasti tewas. Tunggu si tua mat. Akulah Kaisar Setelah beberapa hari aku berhasil hamil putra Kaisar. Itu pun 3 sekaligus. Aku keturunan Dewing Yuwa. Bersamaku seperti meditasi ganda. Tak sampai setengah Shichen. Paduka akan banggan. Tubuhnya pulih total. Para menteri, tak usah bersujud. Permaisuri putra mahkota. Tahta naga ini, bagaimana rasanya? Yang mulia. Sekarang harus panggil Kaisar. Duduk di tahta ini. Sungguh sangat nyaman. Paduka menanti posisi ini lama. Akhirnya terkabul. Untung si Sirena menggoda Kaisar tua itu. Tak bisa turun ranjang. Ayah yang sakit-sakitan. Pasti taktan tuntutan si perayu itu. Nah sekarang, si tua pasti sudah tewas. Sudah pasti. Ayo beritahu janda permaisuri. Suruh Ibu Surami periksa. Setelah memastikan Kaisar tua tewas mendadak. Paduka. Bisa naik tahta. Perci. Putra mahkota kejam tak terkendali. Mengabaikan nyawa manusia. Jika negara jatuh ke tangannya, rakyat akan menderita. Bencana pasti terjadi. Andai Kaisar punya keturunan darah sendiri. Ini semua salahku. Jangan salahkan diri, Ibu Surami. Baginda dilindungi Tuhan. Kesehatan pasti pulih. Jangan coba menghiburku. Aku tak berani bayangkan. Jangan terlalu khawatir. Yang mulia, hamba akan panggil tabib. Berani Nyako. Berani Mangina Aku. Panggil pengawal, seret dia dan pukuli sampai mati. Buang bangkainya ke anjing. Ampun, Paduka. Hamba Nyonya Gui dari istana Ibu Surami. Ibu Surami sedang sakit. Hamba terburu-buru memanggil tabib, sehingga tak sengaja menabrak putri mahkota. Mohon Paduka berdua. Ampuni nyawa hamba. Pelayan Ibu Surami pun tetap. Akulah satu-satunya penerus tahta, Kaisar masa depan. Artinya, kau menghina permaisuri masa depan, maka patut mati. Budak ini berani sok kuasa. Benar-benar cari mati. Pangi Laurent. Ambilkan. Cambur yang direndam cabai. Hewan peliharaanku lapar. Lempar budak ini ke kandang. Parenti. Putra mahkota dan permaisuri, kalian keterlaluan. Ini pengawal pribadiku. Nenek, budak buta ini menghina permaisuri. Pelayan tak tahu diri, tak layak melayani Paduka. Aku sedang mendidik mereka untukmu. Kau.
Kaisar tua sudah mati. Aku segera jadi penguasa. Aku bisa lakukan apapun. Siapa bisa menghalangi? Andai Kaisar punya keturunan kandung sendiri, aku tak perlu terus menahan diri, karena Pangeran Mahkota adalah satu-satunya keturunan keluarga kekaisaran, terus mengalah padanya. Nenek, konon Kaisar sering tidur dengan seorang dayang selama beberapa hari. Apa kesehatan ayahanda? Apa? Tubuh Kaisar. Takbol Meliani selir lagi. Cuma butuh waktu 1 jam. Tubuh yang mulia akan diregenerasi sempurna. Sembuh total. Bejo Bengan nanti. Dan tahu aku mengandung anak kaisar. Pangeran Mahkota dan permaisurinya. Masih bisa bersikap sombong apa lagi? Kamu. Minger. Putra Mahkota. Putra, bangunlah. Putra, kau tidak Putra? Sepertinya Kaisar tua benar-benar tewas. Kini kerajaan ini milikku. Mengapa mereka datang sekarang? Aku sedang mengandung. Hampir tak bisa gunakan kekuatan. Aku harus cari cara melindungi diri sebelum yang mulia sadar. Ambaina. Sudah tahu kesehatan ayahanda buruk, masih merayu hingga tenaganya habis. Kau yang membunuhnya. Nenek, inilah perempuan itu. Tak peduli kesehatan ayahanda. Menggoda ayahanda 7 hari 7 malam. Memaksa ayahanda minta air ratusan kali. Dia pelaku. Perempuan Makamini. Pentaduliti dan Dikabu Ratnya. L'emparquant que Guaular. Pengual. Bawa dia pergi. Permaisuri, hamba tak bersalah. Tubuh hamba mudah mengandung. Cukup berhubungan intim. Yang mulia akan pulih. Panjang umur. Yang mulia akan segera sadar. Silahkan panggil tabib. Kaukah yang disebut cukup berhubungan intim? Tubuh subur penawar penyakit? Jika ini benar, akan ada keturunan asli. Nenek, dia pasti berbohong. Nenek dan ayah mencari puluhan tahun. Tak pernah ketemu. Mana mungkin dia? Dia carry alasan takut mati. Berani kau membual. Ayahanda tak bangun meski ribut. Pasti ada masalah. Kau pembunuhnya. Sialan. Permaisuri, hamba jujur. Yang mulia hampir pulih. Sebentar lagi sadar. Panggil tabib untuk bukti. Terlebih, hamba mengandung putra mahkota. Dia hamil. Cepat bangun. Cepat panggil tabib segera. Hanya lihat peti mati, baru meniisel. Kaisar tak punya keturunan. Mana mungkin dia hamil? Dia bunuh Kaisar. Berani bohong soal kehamilan. Hukum lebih berat. Dia akan segera mati tak berkubo. Bagaimana kondisi Kaisar? Jika Kaisar baik-baik saja, maka dia benar tubuh subur. Akan ada keturunan asli. Aku punya cucu kandung. Yang mulia. Tak ada dinyat nadi. Kaisar mangkat. Dia mati. 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 Kau. Pergi. Bangunlah putra. Aku sebentar lagi menjadi permaisuri agung. Kaisar benar-benar mangkat. Ini semua milikku. Ayahanda Kaisar telah wafat. Bunyikan lonceng kematian. Panggil semua menteri ke istana. Antar jenazah Kaisar dimakamkan. Anak. Terus. Jangan tutup peti. Pejanda masih hidup. En Balancan, au Mont Cozon. Kau mengkhianati Kaisar, layak dihukum mati. Kau harus dikubur bersama Baginda. Panjaga, l'emparquant Diak Dalam. Jangan. Tidak, mengapa kau tak bisa menahan diri? Lihatlah sekarang, kau telah tiada. Tahta jatuh ke putra mahkota, dan permaisuri putra mahkota. Ente bagaimana nasib Kerajan ini nanti? Rakyat akan menderita. Tidak. Ini semua salah si Sundal ini. Kau bunuh putraku. Kau hancurkan Kerajan ini.
Permaisuri janda, hamba benar-benar subur secara alami. Bajinda sedang menyempurnakan jasadnya. Ini hanya kondisi pingsan sementara. Tunggu sampai dupa habis. Baginda akan bangun dalam keadaan sehat. Baginda sudah mau dimakamkan. Masih cari alasan. Panjaga. Tempardia. Sayap. Buchan. Jangan bergerak. Kuberi pelajaran untuk omong kosongmu. Kau hanya hamba rendahan. Mana mungkin, jarang ada yang sesubur ini. Ayahanda juga tak punya keturunan. Banyak selir ingin mengandung keturunan kerajaan, tapi gagal. Kau pikir bisa hamil keturunan kerajaan? Kau hanya ingin kekayaan. Sudah gila. Hamba tidak berbohong. Tunggu saja sampai dupa habis. Baginda akan pulih dan bangun. Dan hamba sudah mengandung keturunan kerajaan. Aitipun triplet. Suruh tabib periksa hamba. Kalian akan tahu kebenarannya. Triple lagi. Semakin ngawur. Hanya mengulur waktu. Panjaga. Ikat dan masukkan dia. Ziap. Tunggu. Dupa hampir habis. Bagaimana jika dia benar? Kaisar akan punya keturunan asli. Nenek permaisuri. Nenek sudah pikun. Nenek pikir kesuburan ini bisa didapat sembarangan? Nenek permaisuri, dia cuma mau mengulur waktu untuk pemakaman kaisar. Ini akan pengaruhi nasib negara. Diam saja mengapa? Masukkan dia. Aku benar-benar tidak berbohong. Paduka. Paduka masih hidup. Sebentar lagi akan bangun. Putra Mahkota Kijam. Jika kekaisaran jatuh ke tangan putra mahkota, benar-benar akan hancur. Permaisuri janda, yang mulia putra mahkota. Bagaimana jika dia benar bisa hamil dengan mudah dan bisa membangunkan paduka, serta mengandung penerus tahta? Mari kita tunggu dulu. Benar? Para menteri ini selalu melawanku. Saatnya menyingkirkan mereka. Kalian malah membantu orang yang hendak membunuh ayahanda. Kalian bersekongkol dengannya. Kalianlah pembunuh ayahanda. Penggawal. Bawa mereka dan penggal. Barani Baraninya kau, kami adalah menteri terkemuka. Kau membunuh tanpa alasan. Bagaimana rakyat akan tunduk? Akulah satu-satunya penerus tahta. Segera naik tahta. Seluruh kekaisaran adalah milikku. Siapapun bisa kubunuh. Bawa pergi. Diam saja mengapa? Cepat tutup peti matinya. Jangan Tinda peut nous battre en cul. Setelah tuanku naik tahta, aku akan jadi permaisuri. Anak, mengapa kau pergi begitu cepat? Mengapa tak bisa? Tinggalkan Ali Wari Star Daging? Jika tidak, takkan ada penerus adopsi yang semena-mena ini. Jangan. Putraku. 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 Siapa yang berani mengubur kaisar? Yang mulia. Kaisar benar-benar bangun. Kaisar tak meninggal. Ampun dahsyat, sungguh kabar baik, dewa melindungi Chu Agung. Yang mulia benar-benar siuman. Hamba yakin yang mulia pasti selamat. Sudah kuduga yang mulia baik-baik. Mengapa ini terjadi? Sebentar lagi aku naik tahta. Kenapa kaisar tua itu bisa hidup kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Gelar permaisuriku lenyap. Yang mulia. Akhirnya Bajinda Suman. Siakerlar. Berani sekali, aku belum mati. Siapa berani memakaikan kafan? Aku merasa tubuhku dipenuhi tenaga. Seperti tak ada luka sama sekali. Kemampuan bela diriku pulih. Siapa yang tergesa-gesa menguburku hidup-hidup, bahkan mengorbankan selir? Yang mulia. Putra mahkota dan permaisurinya, yang ingin mengubur kita hidup-hidup. Bajinda. Sudah kukatakan yang mulia cuma tertidur. Tapi putra mahkota tak mau mendengar.
Nekat mengubur Yang Mulia. Bahkan ingin menguburku. Sebagai tumbal. Syukurlah Yang Mulia bangun tepat waktu. Hampir saja kita mati. Kau sangat ingin aku mati. Ayah tenanglah. Saat itu napas ayah sudah berhenti. Dokter istana sudah memeriksa. Nenek juga tahu. Hamba hanya ingin berbakti. Tak tahu ayah konsumen. Sudah kukatakan. Yang Mulia akan bangun sebentar lagi. Tapi Paduka tak mendengar. Buru-buru ingin mengubur Baginda. Takut beliau bangun. Benar Yang Mulia, kami hanya menasihati. Putra mahkota hendak menghukum kami. Dipenggel. Bukan begitu. Ayah, hamba khawatir melewatkan waktu pemakaman terbaik. Masih berkilah. Ko setiap Ariman garap kan aku. Cepat mati. Putra mahkota kejam. Penuh ambisi. Ingin kucabut gelarnya. Tapi dia satu-satunya penerus. Jika kucabut gelarnya, tak ada penerus tahta. Shuagun akan ke Negara tak stop. Penggawal. Putra mahkota memberontak. Hukum 50 cambuk. Yang Mulia bijaksana. Ayah tenanglah. Ampun ayah. Ini baru permulaan. Kalian bunuh kakak dan keluarganya. Kalian harus bayar dengan darah. Baginda sudah sembuh total. Tak ada penyakit lama lagi. Syukurlah. Bagaimana bisa tiba-tiba padahal sebelumnya hampir mati. Sialong. Posisi permaisuriku kian jauh dari genggaman. Rupanya kau memang subur. Anak baik, kaulah penyembuh Baginda. Rupanya selir tersayang. Bibit unggul yang kucari 10 tahun. Tak kuzangka. Kau datang sendiri menghampiri. Su Linger ternyata benar-benar subur. Apa yang telah kulakukan? Aku sendiri yang antarkan dia ke Kaisar Tua. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, suruh ke bawah Su Linger ke sini. Aku pasti sudah jadi kaisar. Bagaimana hamba bisa tahu dia punya kesuburan itu? Kalau tidak, sudah kubunuh. Tapi tenang saja. Selama kau satu-satunya keturunan kerajaan, tahta pasti jadi milikmu. Benar. Selama aku pewaris tunggal, pasti naik tahta. Baginda. Hamba punya kabar baik. Kabar apa itu? Apa dia benar hamil? Aku akan dapat cucu Kerajaan. Apa maksud perempuan ini? Jangan-jangan dia hamil? Jika iya, kita tamat. Itu anak kandung kaisar. Paduka hanya anak angkat. Tidak mungkin. Kaisar Tua mandul. Ahli nujum sudah ramal. Bagaimanapun, dia tak akan punya keturunan. Baginda hamba sudah. Baginda, ada apa? Baginda. Pusing. Lihat, kaisar sekarat. Baginda, Baginda, cepat panggil tabib. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba pingsan? Baginda jangan sampai kenapa. Kaisar Tua tidak benar. Sudah kuduga. Bibit unggul tak mudah dicari. Rupanya dia bukan. Ayah sebenarnya sedang semberat kahaya terakir. Su Linger, apa yang terjadi? Kenapa Baginda jatuh? Hamba. Tak bisa berkata apa? Kau bukan bibit unggul ya? Selama ini menepusemiwa. Bukan. Aku. Kaisar memang lemah. Dipelukmu terus-menerus. Sudah kehabisan tenaga. Tariku semberat terakir. Ini bagaimana? Dia bisa mati kapan saja. Anakku. Apa sebenarnya terjadi? Baginda baru sembuh, jadi mudah mengantuk. Dia akan segera sadar. Putraku, putraku, bangunlah. Putraku, cepatlah bangun. Putraku. Ada apa ini? Kaisar digoyang-goyang pun tak bangun. Pasti ada masalah serius. Kau masih berkilah? Mana mungkin tidur pulas, sampai digoyang pun tak terbangun. Ayahanda Kaisar jelas-jelas sedang sakit parah. Kau tetap tak mau mengaku? Penggawal, interogasi dia dengan paksa, sampai dia mengaku bersalah. Yang kuucapkan adalah kebenaran. Kalian tak boleh perlakukan aku begini. Tunggu. Putra mahkota. Masih belum jelas keadaannya. Tunggu tabib istana memeriksa dulu. Benar Yang Mulia Putra Mahkota. Mungkin Baginda benar-benar tertidur. Kalian bagaimana sih? Malah bela budak ini.
Ayahanda attack by Sedibengangkin. Jelas keadaannya darurat. Nenek Suri, kondisi ayahanda tak bisa ditunda. Semakin lama ditunda, semakin membahayakan ayahanda. Siapa tahu ini tanda keracunan mematikan atau nyaris sekarat. Kita harus segera tahu penyebab pingsannya ayahanda. Kesehatan Kaisar, Takbol ada gangguan sedikitpun. Cepat katakan, apa yang terjadi pada Baginda? Kenapa tak bisa dibangunkan? Lihat, dia sendiri sudah panik. Kondisi ayahanda. Pastibukan Sekadar tidur pula. Dia cuma mengulur waktu, ingin membiarkan ayahanda mati. Bisa jadi. Dia mata-mata negara musuh, ingin membunuh ayahanda. Aku bukan. Aku tidak. Pengawal. Pukul dia sampai babak belur. Aku ingin tahu kebenarannya. Kalian tak boleh memukulku. Aku mengandung keturunan kaisar. Jika ada masalah dengan janin ini, Baginda takakan memafkan kalian. Kau masih mau menipu? Ayahanda mandul sejak lahir. Mana mungkin kau hamil darinya? Aku memang subur. Bisa menyembuhkan kaisar. Dan mudah hamil. Pasti keturunan kaisar. Dia selalu mengaku, hamil keturunan kaisar. Jangan-jangan benar? Kalau dia hamil, putra mahkota bukan satu-satunya penerus. Kerajaan akan selamat. Kaisar terlihat sehat, seperti baru tertidur. Tadi Kaisar bangun. Aku terlalu girang. Sampai lupa panggil tabib. Periksa Sulinger. Kalau ada cucu Kaisar, sungguh bahagia. Putra mahkota. Tabib segera datang. Jangan terburu-buru. Hamilkah dia? Tabib bisa pastikan. Nenek, kenapa masih percaya? Dia tega membunuh ayahandaku. Dia cari waktu untuk bunuh Kaisar. Harus disiksa dulu, baru bisa selamat. Benar, Nenek. Kaisar sekarat. Tak boleh ditunda. Kalian ingin bunuh aku. Karena takut. Aku hamil kaisar. Statusmu sebagai penerus terancam? Kau cuma budak. Tak mungkin hamil. Berhenti berbohong. Ko, pantang menyerah ya? Ibu Suri, percayalah. Aku benar hamil. Jika terus dipukul, bayiku bisa hilang. Kalian fitnah aku untuk bunuh bayiku. Berani tuduh kami, putra mahkota satu-satunya. Beranti berpura-pura. Aku tidak. Ibu Suri tolong. Sakit. Perutku sakit. Aduh. Tolong aku. Dara, banyak sekali darah. Aimi keguguran. Dia benar hamil. Hentikan. Panggil tabib. Tabibnya mana? Jika cucu yang kudamba sampai mati, aku takkan sanggup menghadap leluhur. Cepat periksa. Periksa dia. Bagaimana? Lapar, Ibu Suri. Dia benar hamil. Bahkan hamil 3. 3 sekaligus. Kau memang sabar. Bagus. Kaisar punya penerus. Aku punya cucu. 3 sekaligus. 3 bayi. Ini keturunan asli Kaisar. Bukan seperti putra mahkota yang cuma diangkat. Mana mungkin dia hamil? Tidak, mustahil. Akulah penerus sah. Mana mungkin dia hamil? Sakit. Cepat lihat ada apa dengannya. Keturunan Naga Takbol mengalami masalah apapun. Keturunan naga masih ada. Hanya ada tanda keguguran. Mulai sekarang harus istirahat total. Jangan sampai terkena stres lagi. Dasar SI Manis, hampir saja membunuh keturunan Kerajaan. Hukuman apa pantas kau terima? Cucu darah daging yang ku nanti-nanti ini, nyaris kau musnahkan. Paduka Pangeran, tolong selamatkan hamba. Tunggu nenek, kita semua ditipu budak itu. Tak mungkin bisa didiagnosis secepat ini. Kehamilan baru terdeteksi setelah setengah bulan. Tabib, periksa denyut nadinya. Berapa lama kehamilannya? Berdasarkan denyut nadi. Minimal sudah 1 bulan. Baru beberapa hari jadi selir. Mana mungkin hamil sebulan? Jangan-jangan. Sudah kuduga, mana mungkin budak ini hamil dari Kaisar? Dia perempuan nakal, pernah menggodaku dulu. Pasti hamil dari pria tak dikenal, berani beranji menuduh Kaisar. Kejahatan yang tak termaafkan. Bagus, aku tetap satu-satunya penerus.
Bukan begitu, tubuhku istimewa, janin berkembang cepat, makanya terlihat seperti hamil sebulan. Diam. Kau Ali memi terbalikan fakta. Berani beranji mengarang cerita. Kau pikir kami bodoh. Kau ingin gunakan anak haram untuk mengacaukan darah kerajaan. Nenek, budak ini berani mencemari darah kerajaan. Hukum mati saja. Dasar budak licik. Berani beranji menipuku. Sampai kupikir benar-benar. Kaisar punya keturunan. Beraninya kau. Permaisuri Dowager. Tubuhku mudah hamil, jeningku benar keturunan Kerajan. Hush. Tubuh muda hamil itu langka. Mana main qu'un budak s'épertimu. Pangawal. Seret dia untuk dihukum potong badan. Kalian tak boleh begini. Nanti Kaisar akan menghukum kalian. Tidak. Kalian tak bisa semena-mena. Bila Kaisar sadar nanti, kalian semua akan celaka. Mati di depan mata. Masih harap Kaisar menyelamatkanmu? Ayahanda masih koma. Mana bisa menolongmu? Mimpi kali. Eksekusi. Permaisuri Dowager. Ini benar keturunan Kerajan. Ini cucu darah daging Permaisuri. Kau masih ingin membela diri? Nenek bukan orang bodoh. Tak main tertipulagi. Bukti sudah jelas. Kau hamil anak haram. Kupikir benar ada cucu kerajaan, ternyata hampir tertipu. Hamba hanya punya Paduka satu-satunya. Paduka juga tahu itu. Begitu Paduka sadar, hamba akan terbukti bersih. Paduka telah menyebabkan Kaisar pingsan tak sadarkan diri, masih berani membantah. Aku tahu maksud. Kau sengaja membunuh Kaisar, agar tak ada saksi, bahkan memalsukan si manis sebagai penerus kekaisaran. Benar? Tidak. Dia meracuni Kaisar dulu, membuatnya koma. Aku tidak. Lalu mengangkat si manis jadi pewaris, untuk merebut tahta. Niatnya terkutuk. Ini pemberontakan. Apa masih diam saja? Eksekusi sekarang. Jangan. Antikan. Apa yang kalian lakukan pada selir kesayangan Kaisar? Syukurlah Yang Mulia sadar. Yang Mulia sudah baik. Ini bukan sekadar sembuh sesaat. Dia benar-benar c'est lama. Ini tidak mungkin. Kenapa dia sadar lagi? Akhirnya Yang Mulia sadar. Hamba. Hampir tak bisa jumpa Yang Mulia. Anakku. Jangan khawatir, Selir, takkan kubiarkan siapapun lukai. Bagaimana perasaanmu, Kaisar? Tidur sebentar terasa segar. Napas pun terasa lega. Syukurlah, langit memberkati dacu. Yang Mulia, perut hamba sakit. Tabib, periksa selirku. Sayap. Pangeran dan Permaisuri. Meski tadi pingsan, tapi aku masih sadar. Semua yang terjadi telah kudengar. Berani kalian manfaatkan keadaan. Bunuh keturunanku. Hukumannya mati. Yang Mulia, Nyonya ini hampir keguguran. Terlalu banyak terkejut. Bisa keguguran kapan saja. Apapun caranya, selamatkan janin kerajaan. But, Itu cucu yang kenanti-nantikan. Jika ada masalah pada keturunan, kuhukum kalian dengan sadis. Pengawal. Sayap. Ayah tenanglah, anak dalam kandangnya, bukan milik ayah, baru 7 hari dilayani, janin dalam perutnya, sudah berumur sebulan, pasti anak orang lain, untuk mengacaukan garis keturunan. Benar, Ayah, hamba dan pangeran. Ini untuk kemurnian keturunan, makanya kami menyiksanya. Kaisar,
Apakah ini benar anakmu? Ini menyangkut kemurnian darah. Tak boleh sembarangan. Apakah ini anakku? Mana mungkin tak tahu. Dia masih perawan saat melayani. Akulah satu-satunya. Mungkinkah dia hamil bukan putra mahkota? Apakah ini benar keturunan naga? Mengapa setelah 7 hari dipanggil, sudah hamil 1 bulan? Paduka, hamba pernah jelaskan. Hamba sangat subur. Janin berkembang lebih cepat dan lebih sehat dari biasa. Dalam beberapa bulan, hamba akan melahirkan. Benarkah hanya butuh beberapa bulan? Aku akan punya cucu Kerajan. Jika ini benar, dalam beberapa bulan, Paduka akan punya ahli waris lahir. Ling Er, kau pembawa keberuntungan. Kutetapkan kau sebagai Slirf dengan upacara resmi. Terima kasih Paduka. Putra mahkota dan permaisuri. Kalian berencana bunuh ahli warisku? Mulai hari ini, cabut gelar putra mahkota. Deralah 100 kali. Usir dari istana timur. Sepatutnya begitu. Ayah, hamba salah. Hamba hanya khawatir Slirf mengacaukan garis keturunan. Makanya hamba bertindak. Ampun, ayah. Berilah kami kesempatan. Kalian tak pantas panggil ayah. Bawa mereka pergi. Ampun, ayah. Ampun. Ayah. Ampun, ayah. Mon. Ayah. Ayah. Ayah, ampuni kami. Ayah. Mencabut gelar saja tak cukup. Ini belum sepadan. Kalian bunuh saudariku. Dendam ini akan kubalas dengan darah. Paduka. Ini hadiah dari Ibu Suri dan Kaisar. Paduka. Paduka menggandung ahli waris. Hailing berharga di istana. Kaisar dan Ibu Suri sudah memerintahkan. Paduka tak perlu bersujud. Terima kasih Paduka dan Ibu Suri atas hadiahnya. Kalau begitu, hamba pamit undur diri. Sebelumnya Paduka membangunkan Kaisar kapanpun. Minta Kaisar membantu. Mengapa sengaja membuat diri menderita? Hampir kehilangan janin pula. Hanya dengan tuduhan mencelakai ahli waris, Kaisar baru akan mencabut gelar putra mahkota mereka. Hukuman biasa takkan cukup. Pergi. Periksa bekas putra mahkota. Aduh, sakit. Sakit sekali. Yang Mulia. Sekarang Yang Mulia bukan satu-satunya pewaris tahta. Gelar putra mahkota pun sudah dicabut. Bagaimana harus kita hadapi ini? Masih berani kau bicara? Ini semua salahmu. Kenapa lagi menyalahkanku? Kalau bukan karena kau yang cemburu buta, membawa Sulinger yang subur itu ke hadapan Kaisar, bagaimana tubuh Kaisar bisa pulih dan punya keturunan darah dagingnya? Itu karena aku terlalu mencintaimu. Kau sendiri yang bilang. Hanya mencintaiku seumur hidup. Siapa sangka kau malah mendekati si manis itu. Sekarang menyalahkanku percuma. Sudah begini keadaannya, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Cara merebut kembali posisi putra mahkota. Kalau aku bukan satu-satunya pewaris, maka kita harus cari cara agar aku jadi satu-satunya pewaris. Kaisar tua berani mencabut gelarku karena dia punya keturunan langsung. Jika keturunan itu gagal bertahan, dia pasti akan angkat aku kembali jadi putra mahkota. Lalu, apa rencanamu?
Bukankah Kaisar akan mengadakan upacara pengangkatan selir? Saat itu nanti, aku akan membuat semua orang menyaksikan keguguran keturunan Kaisar. Atas titah surga, Kaisar memproklamirkan, putri keluarga Su Linger, bijaksana dan memahami etika istana. Kehamilan keturunan naga ini adalah jasa besar. Hari ini dikukuhkan sebagai selir Fu, memimpin harem istana. Demikian titah kekaisaran. Terima kasih Paduka. Selamat panjang umur yang mulia. Berdirilah. Terima kasih yang mulia. Yang mulia selir Fu. Mohon maaf atas kesalahan sebelumnya. Ini hadiah permintaan maaf dari kami, yang khusus kami cari untuk Yang Mulia. Semoga Yang Mulia berkenan menerima. Jika Yang Mulia menolak, apakah masih memandang rendah kami berdua? Selir Fu dalam kondisi khusus, barang-barang pribadinya harus melalui pemeriksaan ketat. Ini menyangkut cucu kandung Tidak Bol Sembarangan. Ibu Suri Bijaksana. Keturunan Naga ini Penteng Bagi Negara. Tidak Bol Ada Kesalahan. Tunang, aku masih punya rencana. Selama ini, setiap kali menyuruh orang lain untuk meracuni atau mengirim barang selalu digagalkan. Masih ada rencana apa lagi? Ini dupa runtuhnya merah. Tak berbahaya bagi biasa. Tapi bagi yang hamil, jika terhirup lebih dari satu dupa, akan kegigiran. Dan mandul selamanya. Kau akan segera tahu. Hari-hari. Aku akan jadi satu-satunya pewaris tahta. Ada apa? Paduka, Selir-ku. perutku sakit sekali. Kau kenapa? Panggil tabib istana. Banyak darah. Selir Fu, kau kenapa? Cucu kandungku ini. Jangan sampai ada masalah. Kenapa bisa berdarah segini banyak? By dalam kandungan Selir Fu. Ini keturunan sah Paduka yang sulit didapat. Jangan sampai terjadi apa-apa. Dia benar-benar kena jebakan. Itu ramuan mahal yang kucari untuk mandulkan. Su Linger, kau tak hanya akan keguguran, Paduka, tapi juga kehilangan kesuburan. Takkan bisa hamil lagi. Nasibmu sudah tamat, Su Linger. Ini perdarahan pasca keguguran. Selaka. Darahnya terlalu banyak. Bayi Selir Fu ini sepertinya tak tertolong. Selir-ku. Mengapa ini terjadi? Paduka baru dapat keturunan. Cucu yang kutunggu-tunggu. Ini, apa harus hilang begitu saja? Selir Fu tak beruntung. Takdirnya tak sampai melahirkan. Kini hanya mantan putra mahkota. Pure Satada demi stabilitas kerajaan. Mohon kembalikan status putra mahkota. Mantan putra mahkota jadi pewaris tunggal. Dia kejam tak berperi kemanusiaan. Ya Dewa, apakah kau ingin menghancurkan Chu? Kita sudah bermusuhan dengannya. Jika dia jadi putra mahkota lagi, pasti akan membalas dendam. Ini akhir kita. Apakah seumur hidup takkan punya keturunan? Haruskah garis keturunanku terputus? Jika kabar ini tersiar, rakyat akan panik, dan kerajaan akan jaya. Hanya dengan mengangkat kembali putra mahkota, rakyat akan tenang. Paduka, sudah saatnya. Kita harus angkat kembali putra mahkota. Demi kemakmuran kerajaan, mohon tetapkan putra mahkota. Bagus. Aku kembali jadi permaisuri putra mahkota. Selir-ku. Paduka. Jangan Paduka. Selir-ku.
Selirku. Kekazi. Mohon Yang Mulia mengangkat putra mahkota baru. Bae. Kumumkan. Penunjukan putra mahkota baru. Ayahanda, tunggu. Bila ayah ingin ganti putra mahkota, harus bunuh selir perayu ini dulu. Putra mahkota menyimpan dendam pribadi. Kau mengancam Kaisar? Hamba tak berani. Tapi selir ini, Memakabela kita, baru saja ayah jadikan selir. Dewa, malah membuatnya keguguran. Ini bukti dia bukan pembawa keberuntungan. Tapi perwujudan malapetaka. Tak pantas terima karunia Kaisar. Dia akan menghancurkan kekaisaran. Mohon penggal si pembawa sial, agar rakyat tenang. Mohon penggal si pembawa agar rakyat tenang. Mohon Yang Mulia penggal pembawa sial, untuk ketentraman rakyat. Kubu putra mahkota semakin merajalela. Bahkan berani mengancam Kaisar. Ya Dewa, lihatlah semua ini. Dia tak layak jadi putra mahkota. Lendanji selir fu, jaga cucu hamba. Sulinger benar-benar perayu. Sudah keguguran. Kaisar masih sayangi dia. Jika ayah tak tega, demi kekaisaran, hamba yang akan jadi orang jahat. Pengawal. Bawa si pembawa sial untuk dieksekusi. Siapa bilang aku keguguran? Ada apa ini? Dia sudah minum racun. Seharusnya dia keguguran dan sekarat. Kenapa tiba-tiba bangun dan terlihat sehat? Selirku kau sudah sadar. Perutnya masih sakit? Paduka hamba baik-baik saja. Bayi dalam kandungan juga selamat. Benarkah bayi itu selamat? Bagus. Cucu kandung saya masih ada. Tadi kau kenapa? Buat saya kaget setengah mati. Mustahil. Anda berbohong. Darahmu keluar banyak tadi. Ini jelas tanda keguguran. Kau pasti sedang memaksakan diri. Pasti sudah tidak ada bayi lagi. Ayah, dia pasti sudah keguguran. Akalah satu-satunya pewaris tahta. Cepat eksekusi dia. Atau saya akan meninggalkan istana. Dan takkan pernah kembali. Paduka tak boleh demi seorang perempuan tak jelas asal-usul. Mengorbankan kekaisaran Shu tanpa pewaris tahta. Negara akan kacau dan jaya. Kalian benar-benar kurang ajar. Berani mengutuk keturunan Paduka. Sayangnya, Dilendanggi Langit. Bayi dalam kandungan saya sehat. Coba periksa dokter istana. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ini adalah keturunan resmi Paduka. Yang Mulia. Bayi di perut perempuan itu? Maza benar-benar selama? Tidak mungkin. Pasti sudah keguguran karena racunku. Racunku sangat kuat. Bagaimana calon pewarisnya? Hamba laporkan pada Paduka dan Ibu Suri. Anak dalam kandungan selir fu. Dengan nadi normal, tidak apa-apa. Selirku, kau memang pembawa keberuntungan. Tidak mungkin. Dokter tolol. Salah diagnosis. Tadi dia mengeluarkan banyak darah dan pingsan. Masa bayinya selamat? Racun putra mahkota memang kuat. Biasanya bisa sebabkan keguguran, bahkan bunuh ibu dan bayi. Tapi saya keturunan Nua, berkonstitusi khusus. Cuma perlu 15 menit netralkan racun. Janin saya sangat sehat. Putra mahkota tampak kecewa. Ayah, bukan begitu. Hamba berpikir untuk Chu. Dia sembunyikan keguguran. Nanti jika tidak bisa lahirkan, bagaimana Paduka? Beri penjelasan pada rakyat? Benar, Ayahanda. Mungkin dia kolusi dengan dokter. Sembunyikan keguguran. Lalu menipu dengan mengganti anak, mengacaukan garis keturunan. Ayah, jangan percaya dia. Paduka. Karena ada yang meragukan, hamba kolusi dengan Dr. Zhao. Lebih baik panggil semua dokter istana untuk memeriksa. Periksa kondisi hamba. Mustahil hamba bisa mengontrol semua dokter istana. Benar, Paduka. Harus hati-hati. Ini masalah serius. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Peleyon. Panggil semua dokter istana. Begitu banyak tabib memeriksa keguguran Selirku. Pasti akan terbongkar.
Paduka. Denyut janin selir Fu sangat stabil, sangat sehat. Dokter tidak kompeten lagi. Giliran berikutnya. Pasti ada masalah. Baginda, bawaris kerajaan dalam keadaan selamat. Baik. Mengapa bisa begini? Ini tidak mungkin. Lanjutkan. Janin selir Fu dalam keadaan baik. Kaisar dan Ibu Suri tenanglah, janin sehat. Mohon Kaisar dan Ibu Suri tak perlu khawatir. Begitu banyak tabib, semua bilang pewaris sehat. Pasti tak mungkin salah. Cucu kandungku selamat semua. Syukurlah. Syukurlah atas berkah langit. Berikan hadiah besar. Terima kasih Paduka. Tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Anak dalam kandungannya. Tak mungkin masih ada. Bagaimana cara kalian memeriksa? Ini. Putra mahkota yang dicabut. Mengapa kau yakin sekali? Anak dalam kandunganku sudah tiada. Jangan-jangan kau berbuat sesuatu pada anakku. Kau melakukan APA? Jangan asal tuduh. Aku hanya jaga kemurnian keturunan. Aku tak lakukan APA. Benarkah kau tak berbuat apa? Lalu mengapa kau yakin sekali anakku sudah tiada? Kuberi obat pemandul. Pada bunga itu, ibu hamil yang menghirup akan keguguran dan mandul selamanya. Jika tubuh ibu lemah, nyawa ibu dan janin melayang. Paduka, diamlah. Apa yang kau omongkan? Ini bukan omong kosong. Bukankah kau tahu? Obat itu kubeli mahal. Akulah satu-satunya pewaris sah. Tak ada yang halangi jabatanku. Bahkan anak kandung kaisar pun tak bisa. Berani-beraninya. Kau berani bunuh keturunanku? Dan Mazil en Kambegini. Putra mahkota yang dikebat ini keterlaluan. Kaisar harus hukum tegas. Ayaonda, Nenonda. Paduka sedang tidak waras, jadi bicara ngawur. Diatak bunu keturunan Ayaonda. Sujudlah. Ayahanda, hamba tak. Hamba tak pernah bunuh pewaris. Tadi hamba kemasukan roh. Tak tahu kenapa bicara begitu. Hamba benar-benar tak berbuat apa. Apakah kau melakukan? Tabib akan periksa buktinya. Periksa. Sayap. Ini, astaga, ini obat legendaris. Pemandul terganas yang pernah ada. Bau sedikit saja oleh ibu hamil. Pasti keguguran, tak terselamatkan. Keturunan selir Fu tetap utuh, tak ada kerusakan. Dilendang di langit, cu. Berkepanjangan, masih berani membantah? Bukti sudah terhampar. Berani membunuh keturunanku. Akan kusiksa kalian. Penggawal, tangkap putra mahkota dan permaisurinya. Mazuk Penjara. Jangan, ayah. Penjara itu neraka. Tak ada yang selamat. Ampun, ayah. Empun. Ini semua perbuatannya. Aku tak bersalah. Ampun, ayah. Kurang ajar. Ayah. Berani sekali. Pantas dihukum mati. Hampir saja Chu kehilangan keturunan. Ini baru permulaan. Akan kubuat kalian hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Hormat pada Nyonya. Bagaimana nasib mereka? Mereka sudah menderita. Mari kita lihat. Sayap. Berhenti. Sakit. Aku keturunan Kerajaan. Berani perlakukan aku begini jika aku bebas. Kalian tamat. Ingat baik-baik. Ayah kandung pangeran adalah jenderal penjaga negeri. Pahlawan perang penyelamat kaisar. Pikirkan konsekuensinya. Sebelum melawan kami. Jenderal pun tak berarti. Chu tetap milik kaisar. Kalian berani memberontak? Sayangku. Nyonya selir. Berikan cambuk. Pergi kalian. Sayap.
Kau penghancur hidupku, matilah kau. Kalian yang pantas mati, rupanya pangeran. Belum sadar posisinya, akulah satu-satunya pengandung keturunan kaisar. Sedang kalian tahanan. Kau biang kerusakan. Kita tak ada permusuhan. Mengapa sakiti kami? Tak ada permusuhan? Ingat keluarga Su? Keluarga Su macam apa? Anak sirang, menteri rendahan, berani menyiinji permaisuriku, memakai baju yang sama, kau benar-benar kurang ajar. Ini pengginan, untuk permaisuri. Kalian semua pantas mati. Keluarga Su berencana memberontak, hajar mereka sampai mati. Yang kau maksud, keluarga Su menteri upacara yang menghinaku. Kau juga marga Su. Apa hubunganmu dengan mereka? Kakakku hanya kebetulan memakai baju sama dengan kau, malah menelanjanginya dan membunuh keluarganya. Dan kau mengandalkan status pewaris tunggal, bertindak semena-mena, menganggap nyawa tak berharga, membunuh tanpa belas kasihan. Kau pikir dirimu mulia? Sedangkan aku akan menghancurkan segala yang kau andalkan. Aku kini mengandung ahli waris kaisar. Sedangkan kau hanya anak angkat, keluarga kerajaan, di depan anakku kau bukan apa-apa. Kini Niawama ada di tanganku. Kau hidup jika kuizinkan. Kau mati jika kukehendaki. Putra mahkota yang angkuh. Tak menyangka nyawamu akan dikendalikan oleh orang hina seperti aku. Sayangku. Rupanya sejak masuk istana, kau hanya ingin balas dendam. Akan kubunuh kau. Tolong. Bae, kau berani lukai ahli warisku? Hukumanku selama ini terlalu ringan rupanya. Kekasih, kau baik-baik saja? Hamba hanya menemui putra mahkota. Menasihatinya kembali ke jalan benar. Bagaimanapun dia darah kerajaan. Ayahnya jenderal penjaga negara. Hamba tak ingin Paduka berselisih dengan sang jenderal. Atau kesulitan karena hamba. Tapi ternyata dia justru ingin membunuh hamba. Dan Janan dalam kandungan. Bukan begitu ayahanda. Dia yang dari awal dia sudah berniat jahat. Ingin balas dendam pada kita. Dia sisa keluarga, Su mantan menteri. Putra mahkota gagal. Justru kau yang menyerahkan hamba pada Paduka. Kini malah memfitnah hamba. Hamba menasihati dengan tulus. Mengapa kau tuduh sembarangan? Tidak, ayahanda, sungguh bukan aku. Dia memang saya sekeluarga Su. Coba periksa saja. Yang mulia, hamba tidak. Diam kau. Aku melihat semuanya dengan jelas. Kau yang berencana membunuh selir dan pewaris tahta. Sudamazuk, Ponjara Bawatana. Masih tidak bisa tenang? Tanganku ini memandang kedua tanganmu. Tak akan kau butuhkan lagi. Bawa alat penyiksaan. Hancurkan ke-10 jarinya. Ayah, empinailah. Aku tak akan ulangi lagi. Konon kabarnya, putri mahkota dan putra mahkota sangat harmonis. Putri mahkota tidak tega, mau menanggung hukuman untuk putra mahkota? Tidak. Aku tidak. Aku tidak. Yang mulia. Pasangan putra-putri mahkota sangat mesra. Bagaimana jika kabulkan permintaan putri mahkota? Bae. Seperti permintaan selirku. Penggawal. Siksa mantan putri mahkota juga. Tidak. Aku tidak. Aku tidak mau. Aku tidak. Jongon. Pergi. Kakak lihat? Orang yang membunuh kalian. Aku takkan biarkan mereka bahagia. Yang mulia. Sulinger Takamperna. Menghentikan ini begitu saja. Kita tidak akan mati disiksa di sini? Ayahku jenderal pelindung negara. Kaisar tak berani bunuh kita. Saat gelar putra mahkota dicabut,
Aku sudah mengirim surat. Ayahku pasti segera pulang. Nanti saat kita akan diselamatkan. Semua penderitaan kita akan kubalas berlipat ganda. Perempuan itu pasti mati. Sakit. Sakit. Tidak apa, tenang. Yang Mulia. Yang Mulia. Apa Jenderal Pelindung Negara akan kembali? Pasti mantan putra mahkota bicara sesuatu, makanya dia buru-buru pulang. Perang perbatasan pun ditinggalkan. Yang Mulia. Bagaimana kalau mantan putra mahkota tebus dosa dengan jasa? Agar saat Jenderal kembali, Yang Mulia tidak sulit. Mereka menyiksamu seperti itu, masih mau bunuh pewaris tahta. Jika tidak kuhukum, aku mengkhianatimu dan anak kita. Hamba dan bayi baik-baik saja. Dibanding balas dendam, hamba lebih tak ingin Yang Mulia susah. Lebih baik mereka berdua dikirim ke Departemen Cucian, sekaligus menghukum. Tidak akan membunuh mereka. Kalau mati langsung, terlalu mudah. Biarkan mereka menderita lebih dari kematian. Baiklah, seperti keinginanmu. Selir. Comme Bekati. Sakit sekali. Perempuan itu berani sekali menyiksa kita seperti ini. Yang Mulia, tanganku sakit sekali. Bagaimana kalau kau yang cuci? Aku saja tidak memintamu cuci. Cuci semuanya sekarang. Yang Mulia, aku hampir kolaps. Kalau terus dicuci, tanganku akan benar-benar rusak. Aku juga hampir tidak kuat. Tidak berguna. Kalian ngapain? Perci. Cepat cuci. Hari ini jika belum selesai, jangan harap tidur. Kalian akan kubalas. Putra mahkota yang dicabut punya banyak musuh. Di istana ini, banyak yang pernah dizaliminya. Sekarang dia jatuh. Banyak yang ingin menyiksa lebih jauh. Hijab mereka tidak akan tenang. Yang Mulia. Apakah aku akan mati? Seluruh tubuhku sakit. Tangan sakit. Kaki juga sakit. Ayah belum kembali? Aku hampir tidak sanggup. Putra mahkota dan putri yang dicabut. Kaisar memanggil kalian ke ruang studi. Jangan-jangan. Apa ayah sudah kembali? Perang di perbatasan belum mereda. Jenderal Pelindung Negara, kenapa pulang terburu-buru? Jika hamba tidak kembali, takut Baginda akan termakan fitnah penjilat, membunuh sang putra mahkota. Paduka, dia satu-satunya keturunan dinasti kita. Bagaimana bisa Paduka keliru? Kaisar tua brengsek ini tega menyiksa anakku begini. Sungguh keterlaluan. Ayah, akhirnya ayah pulang. Anak hampir tak bisa jumpa ayah lagi. Ayah apa? Kau sudah diangkat anak kaisar. Ini bapakmu yang sah. Jenderal keliru ucap. Dulu kami tak punya ahli waris. Putra mahkota deposito satu-satunya. Keturunan kerajaan. Terpaksa pisakan kalian. Kini kami punya keturunan darah. 3 putra sekaligus. Putra mahkota deposito. Sebaiknya kembali ke pangkuan ayah. Untuk berbakti. Paduka. Kami lelah. Jenderal pulang jauh-jauh. Juga pasti capek. Pulang dan beristirahatlah. Tak. Ayah, harus bagaimana? Si tua bangka dapat keturunan, langsung buang aku. Kerajaan yang hamper, ku dapat hilang. Rencana bertahun-tahun kita, jangan sampai sia-sia. Kaisar senang duluan. Anaknya belum lahir.
Sudah mau buang jembatan. Hamil belum tentu. Bisa lahir selamat. Nanti jika anaknya hilang, dia akan merayu kita kembali jadi putra mahkota. Max said ayah. Chu Tianba kembali. Putra mahkota deposito ada pendukung. Sekarang susah menyiksa mereka. Sayang sekali. Katanya Chu Tianba. Kirim banyak selir ke Kaisar. Mereka pastiin Karkau. Harus bagaimana? Ingin menghancurkannya. Biarkan dulu jadi gila. Putra mahkota deposito pikir Chu Tianba adalah sandarannya. Aku akan tunjukkan padanya. Bagaimana aku hancurkan sandarannya. Nyonya. Ini hadiah permaisuri ibu, sarang burung walet khusus untukmu. Sampaikan terima kasihku. Campurkan obat ini ke dalam sarang burung walet. Setelah Su Ling'er meminumnya, dia akan mati bersama janinnya. Setelah ini berhasil, kekayaan dan kemewahan akan menjadi milikmu. Baik. Aku sudah menanam banyak mata-mata di istana selama ini. Membunuh Su Ling'er itu semudah membalikkan telapak tangan. Aku sedang tidak nafsu makan. Kuhadiahkan ini untukmu. Minumlah. Ini pemberian Ibu Suri untuk Yang Mulia. Hamba tak berani meminumnya. Tidak berani minum? Apakah di sarang burung walet ini ada sesuatu yang tak pantas ku minum? Tidak ada. Kau harus minum mau tidak mau. Tidak, jangan. Aku tidak mau minum. Tidak. Minum. Cepat habiskan. Hadiah dari Ibu Suri biasanya selalu dibawa oleh dayang khusus. Mengapa kali ini dibawa oleh pelayan yang tidak dikenal? Bawa dia dan buang ke pintu kediaman Jenderal Chu. Berani sekali kau Su Ling'er. Berani menghina seorang jenderal. Akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Tidak ada darah. Ini hanya bantal? Tadi ada orang di sini. Ayah, sudah setengah tahun berlalu. Semua mata-matamu di istana sudah habis. Tapi wanita itu dan janinnya masih hidup dengan tenang. Ini tidak masuk akal. Bagaimana ini? Benar ayah. Su Ling'er mudah hamil. Dia akan segera melahirkan. Jika dia punya keturunan, putra mahkota bukan satu-satunya pewaris. Kita akan hancur. Aku sudah mengirim banyak orang. Tak ada yang bisa membunuh Su Ling'er. Apa keanehan yang dimilikinya? Ini. Su Ling'er ini. Mungkin bukan manusia sama sekali. Dia siluman ular. Wanita itu pastilah siluman ular.
Makanya kita tak bisa membunuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Muzu kita siluman ular, bukan lawan manusia biasa. Lingea sayang. Putra mahkota kejam dan sewenang-wenang. Jika dia menemukanmu, dia akan membunuhmu juga. Sudah kukatakan keluarga Su sudah punah. Kenapa masih ada sisanya? Su Ling'er itu. Pasti ular hijau kecil itu, makanya dia balas dendam. Ayah, Su Ling'er siluman ular. Kita tak bisa melawan. Bagaimana ini? Tak perlu kita bertindak langsung. Cukup perlihatkan pada semua orang bahwa dia siluman ular, kaisar dan para menteri. Akan membakarnya hidup-hidup. Jika kaisar tua itu tahu selir kesayangannya siluman, pasti akan membunuhnya sendiri. Saat Ibu Suri dan menteri lihat, wanita yang bisa beri keturunan untuk kaisar tua itu ternyata siluman. Ekspresi mereka pasti berharga. Aku sudah tak sabar, ingin menyaksikan momen ini. Ayah. Bagaimana cara kita agar semua orang melihat? Su Ling'er siluman? Aku pernah kenal seorang pendeta, kata siluman paling lemah saat melahirkan. Jika kita taburkan bubuk arak saat dia melahirkan, nanti dia pasti tampakkan wujud asli. Permaisuri, tolong dorong lebih kuat. Lebih kuat. Ini persalinan pertama permaisuri. Dan mengandung bayi kembar. Prosesnya akan sulit. Tarik napas dalam. Jaga tenaga Anda. Cepat. Saat melahirkan aku paling lemah. Jangan sampai ada masalah. Permaisuri, dorong lagi. Sudah lama sekali. Benar? Semoga Yang Kuasa memberkati. Ini keturunan langsung kaisar. Harus berjalan lancar. Lahirkan mereka. Keturunan Karajan ini Adalah masa depan Chu. Jangan sampai terjadi masalah. Paduka. Persalinan wanita adalah hal kotor. Jangan masuk meski khawatir. Jika mengganggu energi naga, rugi besar nanti. Selir Fu juga akan bersalah. Ayah, kenapa bila menampakkan wujud aslinya? Jika ditunda lagi, dia akan melahirkan bayinya. Jangan panik, aku punya cara. Aku sembunyikan belerang kuning di kamarnya. Ular takut belerang kuning. Sudah kusuruh taburkan belerang kuning. Pasti tunjukkan wujud asli. Kini Kaisar dan Ibu Suri, Semua menteri hadir. Nanti saat Su Ling'er berubah, Semua akan menyaksikan pemandangan ini. Nanti, dia tak bisa mengelak. Begitu berubah wujud, dia dan anak-anaknya akan dibakar hidup-hidup. Maka Yang Mulia jadi satu-satunya penerus. Gelar putra mahkota dan tahta. Semua jadi milikmu. Kali ini, aku tak akan mudah. Terima tawaran jadi putra mahkota. Dia harus turun tahta. Serahkan kekuasaan padaku. Atau aku tolak jabatan. Biarkan kekacauan terjadi. Dorong lagi, permaisuri. Lebih kuat, permaisuri. Ada bau belerang kuning, bagaimana ini? Aku tak bisa menahan dorongan untuk berubah. Banyak orang di sini. Jika aku berubah, semua akan hancur. Tahan lagi, permaisuri. Sebentar lagi lahir. Dorong cepat. Lebih kuat lagi. Yang Mulia, ada yang tidak beres. Ini seperti telur ya? Coba lihat lagi. Mungkin salah lihat. Yang Mulia, hamba salah lihat. Pasti karena hamba terlalu gugup. Ini, kepala, coba dorong lebih kuat. Sebentar lagi keluar. Ini pertanda buruk. Cuaca berubah sangat cepat. Sudah larut malam,
Kenapa belum ada kabar? Tabib kerajaan bilang dia mengandung kembar. Proses melahirkan akan sulit. Jangan sampai terjadi masalah. Ini. Ayah, hari sudah gelap. Kenapa belum berubah wujud? Jangan-jangan ada masalah. Xiong Huang sudah ditaburkan. Seharusnya dia sudah berubah. Yang mulia, dorong lagi. Bayinya hampir keluar. Dorong lebih kuat. Tidak bisa. Aku tak tahan. Aku harus berubah wujud. Apa yang terjadi? Jongon, Selirku Selaka? Itu cucu kandungku. Jangan sampai ada masalah. Ini keturunan Baginda. Jangan sampai terjadi apa-apa. Kenapa ada teriakan? Yangan dia berubah? Paduka, lebih baik kita masuk. Ini keturunan asli Paduka. Jangan sampai terjadi kesalahan. Benar. Aku ingin lihat Selir dan anak. Berhenti. Selir Fu sedang berselan. Kalian tidak boleh masak. Kalian mau nodai kehormatannya? Kalau begitu aku yang masuk. Benda, tempat melahirkan wanita adalah tempat kotor. Bisa ganggu energi kekaisaran. Tenang saja. Jika ada masalah pada Selir Fu, bidan akan segera melapor. Ayah, Ibu Suri larang masuk. Bahkan jika Su Ling'er berubah, tak ada yang tahu. Jika ayah tidak segera masuk. Diamanquin Sudapuli. Sudah kutaburkan banyak Xiong Huang. Tidak mungkin pulih cepat. Ini. Ada apa? Kenapa ada bayangan ular? Seperti ular besar. Benar-benar menakutkan. Paduka Kaisar dan Permaisuri Ibu. Di dalam ada ular raksasa. Selir Fu dan Putra Kerayan dalam bahaya. Kita harus segera masuk untuk memeriksa. Paduka jangan masuk. Ada hal yang tidak suci di kamar, saya baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Dia ingin menyembunyikan. Keben aran wujud aslinya. Jangan harap. Paduka Kaisar dan Permaisuri Ibu. Di dalam ada ular raksasa. Persalinan Selir Fu sangat menyakitkan. Mungkin tidak menyadarinya. Jika terus menunda, putra kerajaan bisa dimangsa ular. Hamba tak bisa biarkan putra Paduka celaka. Hamba memohon maaf. Selirku, bagaimana perasaanmu? Apakah ular itu menyakitimu? Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak berubah wujud? Aneh, kemana ular itu? Besar sekali, sangat menakutkan. Kenapa tiba-tiba hilang? Benar, ular sebesar itu tidak mungkin bersembunyi. Harusnya langsung terlihat. Paduka, ular apa itu? Saya tidak mengerti. Baru saja di kamarmu, ada bayangan ular raksasa. Apa kau tidak melihat? Ular sebesar itu pasti terlihat oleh Yang Mulia. Tetapi saya tidak melihat apa-apa. Bukan Yang Mulia tidak melihat, tapi Yang Mulia sendiri adalah ular itu. Ular itu sangat besar, pasti makhluk gaib. Baru saja Yang Mulia menampakkan wujud ularnya. Membuat bidan dan dayang pingsan ketakutan. Benar? Kosama Sekali Bukan. Orang yang subur. Ko-siluman ular. Makanya bisa secepat ini. Janinnya terbentuk. Paduka, omongan mereka semakin ngawur. Bagaimana mungkin saya siluman ular? Mereka sedang memfitnah. Selir kesayanganku. Aku yang paling tahu asal-usul. Paduka jangan tertipu olehnya. Jika dia bukan siluman ular.
Lalu apa yang kita lihat tadi? Bayangan ular raksasa itu, tidak mungkin kita semua salah lihat. Kita semua melihatnya. Benar? Mungkinkah? Yang kalian lihat adalah itu. Ini ular peliharaanku. Bayangan ular itu sebesar itu, masa ia ini ular kecil? Apa yang kalian lihat ini? Berarti sudah jelas begini. Aku paham, benda semakin dekat ke lilin, bayangannya akan semakin besar. Paduka. Hamba sungguh tidak tahu apa kesalahan pada jenderal. Sampai difitnah seperti ini. Perut hamba sakit sekali. Anak-anak jangan mereka katakan? Gendral. Kotakanya menuju selir fou. Juga nekat masuk kamarnya. Nyaris buat keturunan naga trauma. Apa hukumannya? Jika edake dengan kekeke, aku takkan mengampunima. Ini. Ayah, wanita jahat terketak itu. Bisa serupa liciknya. Bahkan menuduh balik. Bagaimana ini? Aya, Carrican Jalon Keluar. Siluman ular ini keterlaluan. Paduka, hamba tidak berbohong. Bidan dan dayang-dayang ini Pasti melihat sesuatu. pemandangan mengerikan, sampai pingsan ketakutan. Begitu mereka siuman, kita akan tahu apakah konsort Fu siluman ular. Benar adanya. Jika bukan karena melihat sesuatu yang menakutkan, mengapa semua pingsan? Kekasihku, mereka baik-baik saja. Mengapa pingsan semua? Hamba tak. Baru saja hamba. Hamba pun tak mengerti. Perut hamba sakit tadi. Tak sempat memperhatikan. Yang mulia bukan tidak perhatikan. Tapi tak tahu karamennya apa. Bawakan er. Siram mereka. Cepat siram mereka semua. Begitu mereka bangun. Soal suling siluman ular, takkan bisa disembunyikan. Dia akan dibakar hidup-hidup. Cepat katakan, Apa yang kalian lihat tadi? hingga pingsan? Cepat jawab apa yang kalian saksikan, hingga pingsan? Paduka. Hamba tak melihat apapun. Tak tahu apa yang terjadi. Tak mungkin tak lihat apapun, lalu kenapa pingsan? Kepala hamba pusing. Langsung pingsan di sini. Paduka, mungkin mereka kelelahan. Sehajar bantu persalinan hamba. Belum sempat makan minum. Kau mengada-ada. Pasti kau gunakan ilmu hitam. Paduka. Mengapa jenderal selalu menganggap hamba siluman? Perutku sakit sekali. Bayi-bayi ini akan lahir. Paduka. Suruh mereka pergi ya? Baik, baik. Kalian sengaja membuat keributan. Ingin membuat keturunan mati dalam perut Consort Fu? Ada lagi, takkan kuampuni. Pergi semua dari sini. Ini benar tak pantas. Mari kita pergi. Pergi. Paduka, hamba akan melahirkan. Hamba akan melahirkan. Cepat bantu persalinan. Baik. Yang mulia, dorong. Lahir. Putri melahirkan. Semua tiga diizini. Putri sudah melahirkan. Ini semua anak kaisar. Akhirnya cucu kandung Ibu Suri lahir. Syukurlah. Leluhur melindungi. Ini semua anak kaisar. Mereka keturunan darah. Selirku. Kopalawandachu. Kau kutetapkan sebagai permaisuri. Ini keturunan langsung kaisar. Wajahnya mirip kaisar. Kaisar langsung punya 3 pangeran. Garisdara Karajan akhirnya melimpah. Benar. Kabar gembira. Ini peristiwa besar. Paduka, hamba sudah lelah. Benar.
Benar. Se lire baru melahirkan. Tubuhnya lemah, harus beristirahat. Tinggalkan bayinya. Tanpa perintah kaisar. Jean Gangan vu se lire fou. Betul. Ya. Cucu yang baik, cucu yang manis, bagus sekali. Ginseng berumur 1000 tahun ini. Peninggalan mendiang kaisar. Akan kuhadayakan kuku. Mutiara bercahaya ini hadiah dari negara Gaoli yang terbesar. Akan jadi mainan kuku. Ini semua untuk cucu kandungku. Masih kurang banyak. Gudang pribadi putri kosong, masih kurang. Ibu Suri benar. Linger melahirkan 3 pengerang. Ini jasa besar, harus diberi hadiah. Ambil harta dari gudang. Bawa semuanya. Baik, nah ini baru benar. Ini baru pantas. Bahkan jika cucuk minta bintang di langit, akan kurenggut untuk mereka. Mereka adalah cucu yang kunanti puluhan tahun. Saat penobatan permaisuri, kaisar akan tetapkan putra mahkota. Ayah, bagaimana ini? Selir jahat itu benar melahirkan 3 anak, semua sudah melihat. Itu keturunan resmi kaisar, cucu kandung Ibu Suri. Aku bukan satu-satunya pewaris lagi. Bukan cuma itu. Kudangar. Kaisar akan tetapkan putra mahkota saat penobatan permaisuri. Paduka attaquant Jadi Penerus. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh saja 3 anak itu. Anda tetap satu-satunya penerus tahta. Benar. Asalkan 3 makhluk lucu itu mati. Aku bisa jadi putra mahkota. Aku juga bisa kembali menjadi permaisuri putra mahkota. Anak-anak, besok ada penobatan permaisuri dan putra mahkota. Kalian harus segera menetas. Jenderal, saya baru ingat. Dulu hamba membantu permaisuri Fu melahirkan. Dia melahirkan telur. Dia benar-benar melahirkan 3 telur. Bukan penerus tahta. Dia benar-benar siluman ular. Ayah, kenapa diam saja? Cepat bertindak. Dulu terpaksa menggunakan kekerasan, karena situasi darurat. Sekarang, Kita tahu dia melahirkan telur. bukan penerus tahta. Besok di upacara penobatan permaisuri, kita ungkap kebohongannya. Kaisar dan Ibu Suri akan membakarnya hidup-hidup. Seluruh negeri akan tahu. Anda tetap satu-satunya penerus tahta. Ayah bijaksana. Ayo kita curi telur ini. Besok di upacara penobatan, kita beberkan kebohongan. Ayo pergi. Mulai hari ini, Suling Er adalah permaisuri Chu. Hari ini, aku juga akan nobatkan putra sulung sebagai putra mahkota. Sembah sujud Paduka Yang Mulia. Sembah sujud permaisuri. Paramentri Boleh-Bangin. Terima kasih Paduka. Hari ini hari penobatan putra mahkota yang penuh sukacita. Mana putra mahkota? Kenapa tidak dibawa ke sini agar para menteri bisa menyaksikannya? Putra mahkota baru lahir. Tidak boleh terlalu banyak orang. Putra mahkota memang tak boleh. Atau dia tidak ada di istana, jadi tak bisa dibawa keluar. Apa maksud jenderal mengatakan ini? Paduka telah ditipu. Yang mulia, selir iblis ini.
Sama sekali tidak melahirkan keturunan Paduka, tapi 3 butir telur, karena itu mustahil baginya. Untuk menunjukkan putra Kerajan. Janganasal menyuda. Putra Kerajan baru lahir, masih lemah dan mudah terkejut. Yenderil Chu. Mengapa kau berulang kali mensamarkan nama hamba? Benar, pada hari kelahiran putra-putra kami. Semua menteri telah menyaksikan. Jenderal, hentikan omong kosong. Terakhir kali kau juga teriakan, permaisuri adalah siluman. Hampir membuatnya sulit bersalin. Kini Berani, mens marquant Keturunan kami. Apa niatmu sebenarnya? Chu Tianba, jangan kira hamba tak tahu rencanamu yang sesungguhnya. Pakakau, Lanjuten, ingin mencemarkan keturunan sang raja dengan tuduhan anak siluman yang tak layak naik tahta, agar putramu tetap jadi putra mahkota? Paduka Ibu Suri, yang mulia, Hamba difitnah, hamba hanya berjuang. untuk masa depan negara Chu. Tak boleh siluman. Mengotori darah Kerajan. Jika siluman kuasai Chu, negara ini benar-benar hancur. Apa buktimu untuk tuduhanmu bahwa Su Ling'er adalah ular siluman, yang hanya bertelur? Butuh 5 hari penetasan baru menetas. Hamba punya bukti nyata. Pengawal, Bawa 3 telur itu ke sini. Ini, kok benar ada 3 telur? Jangan-jangan benar siluman? Bagaimana mungkin? benar-benar telur? Selir iblis, takkah kau merasa telur ini tak asing? Ini kan cuma telur biasa? Mengapa hamba harus kenal? Masih berpura-pura. Ini jelas telur yang kau lahirkan. Benarkah? Yang mulia, jenderal ini sudah gila? Dia ngotot ini telur, hasil kelahiran hamba. Gendral, jika Koterui n'akan permesuri. Kami takkan mengampunimu. Baik, karena kau masih menyangkal, maka segera bawa 3 putra kandung sang raja, untuk dilihat semua orang. Sudah hamba katakan, bayi baru lahir tak boleh dilihat. Dia mulai panik, karena yang dilahirkannya telur, tak bisa tunjukkan anak sungguhan. Yang mulia, hamba bukan siluman. Apalagi melahirkan telur. Kalau begitu tunjukkan. 3 anakmu sekarang. Putra kerajaan masih lemah, jika terjadi sesuatu, kau sanggup tanggung jawab? Permaisuri benar. Cucu kandung hamba tak boleh celaka sedikit pun. Gendral Chu, jika permaisuri benar bawa anak dan terbukti asli, apa tindakanmu? Paduka Raja dan Ibu Suri. Hamba berani jamin dengan nyawa. Su Ling'er pasti siluman. Dia tak bisa bawa anak, jika dia berhasil membawanya. Hamba serahkan segel militer, mengundurkan diri sebagai jenderal, dan tak kembali ke ibu kota. Ayah terlalu gegabah. Bagaimana jika ada kejutan? Jika dia mundur dan serahkan segel, kita hancur. Lupa dengan 3 telur selir iblis ini? Bukankah semuanya dalam genggaman kita? Dia mustahil bisa mengeluarkan bayi. Selama dia gagal tunjukkan bayi, selir iblis dan telurnya akan tamat. Akulah satu-satunya penerus tahta. Betul juga. Aku akan kembali jadi permaisuri. Sepupu kaisar selalu mengandalkan. Pazukan Bezar dit en gagna, Teru Berula. Sans ratu mustahil siluman. Jika bisa manfaatkan ini untuk lengserkan panglima sepupu kaisar, tahta Chu milikku ini akan semakin kokoh. Ini pernyataanmu sendiri, Jenderal. Benar yang mulia. Permaisuri. Tunjukkan anak itu sekarang. Pada semua orang. Ini? Aku bukan siluman ular, tapi keturunan Nua. Yang kulahirkan adalah bayi, bukan telur sama sekali. Telur yang dilihat bidat adalah trik ilusiku. Telur-telur palsu itu sengaja kusediakan sebagai umpan untuk kalian. Lihat Jenderal, 3 anak keturunanku ini, anak-anak hidup yang nyata, bukan telur seperti katamu. Jenderal mencabut status pangeran. Kesalahanku apa pada kalian? Hingga menfitnahku seperti ini, ingin membunuhku. Dan anak kaisar. Tidak, kau melahirkan telur-telur. Kau memang melahirkan telur. Bagaimana bisa jadi bayi? Gendral, kau berulang memfitnah keturunan. Niatmu busuk. Hukuman apa pantas kau terima? Bukan begitu yang mulia. Dia siluman ular. Dia memang melahirkan telur. Siapa tahu bayi-bayi itu bukan keturunan asli? Diam. Cucu kandungku ini mirip kaisar waktu kecil, sampai ke detail terkecil. Mana mungkin palsu? Jenderal, kau pernah berkata, Bila ratu bukan siluman. Kau akan mengundurkan diri dan kembalikan kekuasaan militer. Lambang harimau mana? Serakan. Ayah jangan menyerahkan. Kita tamat jika diserahkan. Benar ayah,
Jangan. Tolak kembalikan lambang harimau. Apakah ingin memberontak? Jenderal, kau tetap tidak. Benarkah ingin memberontak? Kalian sudah terpojok. Saatnya panik seperti anjing. Baik. Semua ini ternyata rekayasamu, wanita licik, benar kan? Kau sengaja buat kelemahan untuk jebakan. Dasar wanita, kau begitu kejam. Akan kubunuh kau sekarang. Yang mulia tolong. Berani. Mau bunuh permaisuri? Tangkap mereka. Sudah sampai di titik ini. Tak ada pilihan zeleng. Gunakan kartu terakhir. Ini paksaanmu? Pengawal. Kepung mereka semua. Chu Tianba, kau berani memberontak? Paduka salah sangka. Hamba hanya ingin membasmi selir pengacau ini. Membersihkan istana dari pengkhianat. Kurang ajar. Berani kau sentuh putra mahkota? Ayah, aku tahu ayah punya rencana cadangan. Bunuh si lemah ini sekarang. Dia harusnya mati sejak lama. Jika dia mati, ayah naik tahta. Aku jadi putra mahkota. Kerajaan Dachu ini akan menjadi milik kita. Ayah, menurut Anda yang layak jadi kaisar. Tahta bukan tujuan hamba. Hamba ingin selamatkan Dachu dari kehancuran oleh selir iblis. Paduka, cepat bunuh selir iblis ini dan para penyusup tak dikenal. Yang menggemaskan itu, kembalikan status putra mahkota anakku. Maka Paduka tetap jadi kaisar. Kalian benar-benar nekat? Mereka adalah keluarga Kerajaan. Takakan Kusakiti mereka. Satuer les Rambupin. Paduka, kau sudah dibutakan selir iblis. Jika Paduka tak mau bertindak, jangan salahkan hamba. Apa masih menunggu? Bunuh semua. Akhirnya kalian tunjuk diri. Pemberontakan atau rencana jahatmu. Pantas dapat hukuman mati. Saatnya mengakhiri ini. Bertindak. Mau bertindak apa? Seluruh istana ini sudah dikuasai ayahku. Semua di sini antek ayahku. Oh ya? Apa yang kalian lakukan? Akulah tuan kalian. Kalian semiopatek. Pilihan ayahku. Berani kalian hianati dia? Jenderal. Niat busuk kalian. Kau kira aku tak waspada? Mereka mungkin bawahan. Tapi keluarga mereka. Dibunuh mantan putra mahkota. Kau pikir kejahatanmu takkan dibalas? Pengawal. Masukan mereka ke penjara. Saya. Aku sedang cari alasan untuk tarik kembali kekuasaan. Mereka malah tunjuk diri. Tidak. Untuk Dachu. Aku membersihkan istana. Rupanya Paduka sudah siaga. Dia selir iblis. Tak perlu aku turun tangan. Aku difitnah. Lepaskan gelar putra mahkota Hak Tataku. Aku tak mau masuk penjara. Status permaisuriku. Hilang begitu saja. Aku ingin jadi permaisuri. Niat busuk. 20 tahun berencana. Runtuh seketika. Aku tak terima. Kekasihku, kau tak terluka? Selama Paduka ada, hamba tak takut. Kau seorang putri iblis. Kau punya keberanian. Kau wanita. Aku akan menghentikanmu. Aku akan memotongnya dan memberi makan anjing. Antek Daibana. Kau yang memberi makan anjing. Saat itu Algo akan mengambil daging. Potong hidup. Sampai tulang tersisa. Masih terengga-engga. Kalian akan mati. Dan melihat anjing jahat melahap daging Anda. Ini kalian semua. Retribusi membunuh keluarga adikku. Itu dia. Dia membunuh adikmu. Untuk membalas dendam. Kerja. Tolong biarkan aku mati lebih cepat. Tolong. Kau sakit. Jelas kau yang memesan tongkat untuk membunuh semua orang di keluarga Su. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Aku tidak ingin membunuh mereka. Tutup mulut. Siapa pelakunya? Hanya pelakunya yang meninggal. Aku bisa membiarkan salah satu dari kalian hidup. Kau menyalahkan wanita ini. Jika bukan karena kau, aku masih pangeran. Mungkin sudah naik tahta.
Jelas kau kejam. Mon bunu, Orang Tidak Bersalah. Salahkan kepala. Kau pelaku. Membuat kalian terlihat. Orang seperti ini seharusnya sudah mati. Seharusnya dia sudah mati. Sudah dibalas. Seharusnya sudah lama dipenggal. Itu adalah momok. Jika kau mati, aku tidak akan mati. Jelas kau. Kau pelaku. Tutup mulut. Kalian berdua. Itu semua dimainkan oleh selir itu. Dia tidak berencana. Aku akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku. Ayah, aku tidak ingin mati. Aku jelas pangeran. Kenapa sampai pada titik ini? Aku juga menyesal. Aku tidak akan membunuh keluarga So. Anda pikir itu akan dipenggal? Aku tidak berani melihat. Kejahatan dan kejahatan. Kau tidak berani melihatku. Ayah dan ibu. Aku membalaskan dendam kalian. Kalian bisa beristirahat. Selir sedang berangin. Jongon Mazu Kangin. Yang mulia. Selir cinta. Pangeran telah dihapuskan selama bertahun-tahun. Para abdi dalem yang dijebak. Sudah salah, Zhao Sui. Termasuk keluarga Su. Selir cinta. Di masa depan, aku akan menjagamu dan anak-anak. Seumur hidup. Yang mulia.